bersama saya Ristiana Italia Asamai, dan pada saat ini saya akan melakukan praktik sederhana, yaitu praktikum IPA dengan judul praktikum materi dan perubahan. Dari praktikum ini tujuannya untuk mengetahui perubahan wujud benda. Baik, sebelum memulai praktikum, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang materi. Ini sebagai teori dasar. Jadi materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki berat. Materi tersusun dari beberapa partikel. Jadi para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai campuran, misalnya air, tanah atau udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Sifat asli zat pembentuk campuran ada yang masih dapat dibedakan satu sama yang lain. Ada pula yang tidak dapat dibedakan. Di dalam udara tercampur beberapa unsur yang berupa gas, antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain udara. Yang kita hirup mengandung oksigen yang lebih banyak daripada udara yang tercemar. Dalam udara juga tersusun dari beberapa senyawa, antara lain asap dan debu. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Di sini saya akan memberikan sedikit juga pengertian tentang perubahan wujud benda. Jadi, perubahan wujud benda, benda di sekitar kita banyak jenisnya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain berdasarkan wujudnya, benda juga dapat dibedakan berdasarkan kelenturan, kekerasan, dan berat. Perubahan benda dapat terjadi karena melarut dalam air, pembakaran, dan pembusukan. Selanjutnya, saya akan masuk dalam praktikum. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk praktek. Alat dan bahan, yang pertama kita gunakan sepotong kawat. Ini ada kawat, kawan-kawan bisa lihat ini kawat, mungkin tidak terlalu kelihatan karena kecil. Ini kawat, dan ada lilin. Sini ada lilin. Lilinnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini kurang tahu lilinnya namanya apa. Ini lilin. Perhatikan ini sumbunya di sini. Ini lilin. Dan ada kertas. Ini kertas. Serta sedikit air yang disiapkan. Baik, prosedur kerja di sini. Saya telah menyiapkan lilin. Di sini saya akan menyalakan lilin dengan hati-hati. Kemudian kita akan mengamati perubahan yang terjadi pada lilin. Baik, saya nyalakan lilin. Jadi ini contoh perubahan yang terjadi pada lilin. Lilin mulai mencair. Ya, kawan-kawan bisa lihat. Ini titik-titik air yang turunkan dari cairan lilin. Jadi ini contoh perubahan benda padat ke benda cair. Oke, saya matikan lilinnya. Kawan-kawan bisa lihat di dalam piring ini, setelah lilin dibakar, lilin mencair dan dia membeku. Jadi
Ini adalah salah satu contoh perubahan wujud benda dari benda padat ke cair. Ini kawan-kawan bisa lihat, ini percobaan yang pertama. Penjelasannya nanti semua ada di kesimpulan dan di tabel. Selanjutnya, di sini saya siapkan selembar kertas dan saya akan bakar kertas ini. Mari kita sama-sama mengamati perubahan yang terjadi pada kertas ini. Baik, saya bakar kertasnya sampai tuntas, sampai habis. Oke, hati-hati ya kawan-kawan, supaya tidak terbakar pada tangan kita kalau saat kita praktekkan. Ya, jadi kawan-kawan, ini kawan-kawan bisa saksikan dari tadi selembar kertas telah berubah menjadi abu. Ini juga adalah salah satu perubahan wujud benda. Kawan-kawan bisa lihat mengalami perubahan kan, dari tadi kertas sekarang sudah berubah menjadi abu. Baik kawan-kawan, jadi saya sudah mengambil dua contoh tadi. Yang pertama yaitu lilin dan yang kedua yaitu kertas. Kawan-kawan sudah menyaksikan sendiri perubahan yang terjadi pada lilin dan perubahan yang terjadi pada kertas. Jadi perubahan yang terjadi pada lilin itu mencair, berubah wujud menjadi cair, dan perubahan yang kedua pada kertas itu berubah menjadi abu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa beberapa benda mengalami perubahan. Begitupun perubahan fisiknya, ada yang meleleh, ada yang mengental, dan juga ada yang menjadi abu, bercampur, menjadi arang, dan menjadi bara api. Tapi saya hanya ambil dua contoh tadi, yaitu kertas dan lilin. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa mempraktekannya seperti besi, kawat, semua benda-benda itu bisa, ada yang bisa berubah wujud dan ada yang tidak bisa berubah wujud. Jadi mari kawan-kawan, masih banyak kekurangan dari video saya. Butuh saran, komen dari kawan-kawan untuk menambah wawasan dan juga untuk kita saling sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.